Silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Bu, saya ini dari Kafe Maria. Saya mau mengajukan untuk asesmen ulang, Bu. Oke, baiklah. Mbak Yeni kemarin sudah mengisi formulir ya. Sudah dikasih formulirnya juga ya Mbak Yeni ya. Baiklah, sebelum kita ke tahap asesmen, ada beberapa tahapan yang perlu saya jelaskan di sini. Seperti yang saat ini kita lakukan, ini adalah tahapan konsul pra-asesmen. Jadi tahapan konsul pra-asesmen di sini itu bertujuan untuk agar saya sebagai asesor yang akan menguji kompetensi Mbak Yeni dan Mbak Yeni sebagai asesi yang akan kita uji kompetensinya itu bisa saling mengenal dulu yang pertama, dan saya juga akan mengecek kelengkapan bukti-bukti yang Mbak Yeni ajukan untuk proses asesmen nanti. Proses asesmen sendiri itu ada beberapa tahapan seperti yang kita lakukan saat ini. Ini kita sedang berada di tahapan konsul pra-asesmen ya Mbak Yeni ya. Nanti setelah konsul pra-asesmen ini kita lakukan, tahap selanjutnya kita akan melakukan asesmennya. Nah, nanti jadwal dan ketentuannya itu bisa Mbak Yeni sepakati kapan kira-kira Mbak Yeni bisa melakukannya ya. Nah, yang terakhir, bila nanti proses asesmennya sudah berjalan dan Mbak Yeni dinyatakan kompeten, itu nanti akan ada hasil asesmennya sendiri, dan di situ nanti Mbak Yeni akan dinyatakan Mbak Yeni kompeten tidak dalam merawat pasien-pasien kebidanan yang ada di rumah sakit kita. Nah, dari situ nanti saya akan mengajukan kalau Mbak Yeni kompeten dalam merawat pasien-pasien kebidanan yang ada di kita, saya akan mengajukan ke panitia. Panitia nanti akan mengajukan ke direktur kita untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi buat Mbak Yeni yang akan ditandatangani oleh direktur kita. Tujuannya sendiri, sertifikat kompetensi itu dikeluarkan untuk Mbak Yeni sendiri itu akan berguna. Jadi nanti Mbak Yeni akan dinyatakan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, terutama untuk merawat pasien-pasien kebidanan. Dan untuk rumah sakit sendiri itu sudah diatur untuk di standar akreditasi di rumah sakit kita ya. Jadi setiap tenaga kesehatan itu wajib mempunyai sertifikat kompetensi dan dinyatakan kompeten untuk merawat pasien-pasien kebidanan. Untuk landasannya hukum sendiri itu berguna juga untuk sebagai payung hukum kita sebagai tenaga medis agar melindungi Mbak Yeni nanti ketika dalam melakukan tindakan baik secara langsung ataupun tidak, nanti bila ada sesuatu yang terjadi itu bisa melindungi kita sebagai landasan hukumnya. Begitu ya Mbak Yeni, kira-kira sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Jadi kita akan lanjut ke bukti-bukti yang sudah Mbak Yeni bawa ya. Saya akan cek di sini Mbak Yeni sudah bawa ijazah ya Mbak Yeni ya. Mbak Yeni lulusan dari mana? Produk Vicaritas, Bu. Oke, tahun 2011 benar ya, tahun 2011 ya. Ada lagi bukti lain yang Mbak Yeni bawa, ini STR ya. Surat tanda registrasinya sendiri ini akan berakhir di tahun 2027. Oh, baru pengurusan ya, kemarin bulan Januari ya. Ya. 5 tahun ya masa berlakunya. Terus SIK-nya juga sama ya, 2027. Satu lagi ini ada sertifikat in-house training ya dari rumah sakit kita ya. Ya. Itu dilakukan oleh Diklat tahun 2002 kemarin ya. Baru ya, berarti ya Januari kemarin ya. Oke. Dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, ini sudah valid ya, otentik, terkini dan memadai. Dari sini
bisa dikatakan Mbak Yeni bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Mbak Yeni tolong tanda tangan di sini ya, untuk bukti rekomendasi bahwa Mbak Yeni bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Untuk tahap selanjutnya Mbak Yeni, saya akan menanyakan sekilas ini untuk kesiapan Mbak Yeni juga. Untuk tahap asesmen selanjutnya itu Mbak Yeni ini mengajukan judul melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Mbak Yeni ya. Mbak Yeni bisa menyebutkan untuk persiapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tanda vital: tensimeter, stetoskop, termometer, rekam medis pasien, APD, dan alat tulis. Oke, baiklah. Selain itu Mbak Yeni tahu nggak pemeriksaan tanda-tanda vital yang biasa di rumah sakit ini lakukan? Ukuran tensi, suhu, pernapasan, dan nadi. Oke, baiklah. Dari bukti yang sudah tadi dilakukan dan proses yang sudah kita jalanin sekarang, saya merekomendasikan untuk Mbak Yeni bisa dilakukan asesmen lanjutnya ya. Mbak Yeni boleh tanda tangan di sini ya Mbak Yeni ya, tanda tangan buat namanya ya. Oke, terima kasih. Sebelum ke tahap asesmen, saya akan menjelaskan sekilas tentang metode-metode asesmen yang akan kita gunakan nanti dalam proses asesmen. Jadi di sini kita ada 4 metode yang kita gunakan. Itu yang pertama adalah observasi. Observasi sendiri di sini ada 6 tahapan nanti yang akan kita observasi. Dan selanjutnya selain tahap observasi, di situ juga ada tahap uji tulis. Tahap uji tulis di sini di mana nanti Mbak Yeni akan mengisi pertanyaan yang ada daftar pertanyaannya di situ. Itu bisa pilihan ganda, bisa juga nanti esai yang akan Mbak Yeni isi. Kita juga ada tahapan uji lisan. Uji lisan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan spontan ke Mbak Yeni yang bisa Mbak Yeni jawab, dan nanti saya akan memvalidasinya. Yang terakhir itu ada portofolio. Portofolio di sini adalah daftar portofolio, itu bisa CPPT, bisa juga lembar observasi EWS nanti yang akan diisi. Begitu ya Mbak Yeni ya. Untuk perangkat yang kita gunakan untuk observasi sendiri, kita bisa pakai daftar checklist observasi ya. Untuk uji tulis kita juga bisa pakai daftar pertanyaan tertulis yang seperti saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk uji lisan kita pakai daftar pertanyaan lisan ya. Portofolio seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa pakai, bisa CPPT, bisa logbook, bisa catatan EWS pasien. Nanti bisa dituangkan di situ. Terus untuk ke tahap asesmen itu Mbak Yeni perlu menyiapkan nanti tempatnya yang pertama, terus alat dan bahan yang akan kita gunakan selama proses asesmen. Mbak Yeni juga nanti jangan lupa izin sama kepala ruangannya untuk kita menggunakan ruangan dan pasiennya untuk dilakukan asesmen di tempatnya. Nanti bila dalam persiapan atau proses tahapan nanti ada hal-hal yang mungkin kesulitan yang ditemukan, nanti Mbak Yeni bisa memodifikasinya sendiri. Bisa dengan kalau misalnya pas tidak ada pasien, kita bisa menggunakan manekin, atau alat yang kita gunakan itu kurang, Mbak Yeni bisa memodifikasinya sendiri nanti. Begitu ya Mbak Yeni ya. Cukup jelas penjelasan saya? Sudah jelas. Oke.
ada hal lain yang perlu saya jelaskan juga di sini terkait tata tertib selama asesmen nanti. Jadi selama nanti asesmen, Mbak Yeni diharapkan itu memakai atribut atau seragam lengkap sesuai standar rumah sakit. Dan di situ juga ada aturan-aturan perusahaan yang terkait dengan keselamatan pasien, keselamatan kerja. Jadi nanti bila pada saat proses asesmen ternyata ada tindakan Mbak Yeni yang merugikan pasien atau yang terkait dengan keselamatan pasien, saya akan mengambil alih langsung tindakan yang Mbak Yeni lakukan. Selain itu nanti kita sudah punya SPO di rumah sakit ini untuk mengukur tanda-tanda vital. Jadi Mbak Yeni bisa pelajari dulu sebelum nanti proses asesmen kita lakukan. Jelas ya Mbak Yeni ya? Untuk kerahasiaan data-data pasien dan yang lain-lain itu tetap kita jaga juga kerahasiaannya ya. Kira-kira Mbak Yeni kapan bisa dijadwalkan asesmennya? Kalau besok bisa. Boleh, jam berapa kira-kira? Pagi. Boleh. Jadi besok kita sepakatin ya jadwalnya jam 10 pagi akan kita lakukan nanti di ruangan Di Pavilion Maria. Oke, di ruangan Pavilion Maria. Nanti jangan lupa izinnya dulu ya ke kepala ruangannya, terutama karena kita akan menggunakan tempatnya. Baiklah, kira-kira sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Begitu ya Mbak ya, kayak jadwal yang sudah kita rencanakan. Bila tidak ada yang lain, kita akhiri pertemuan kita. Sampai bertemu kembali besok. Kita akan melakukan asesmen nanti. Makasih Bu.